Kan kita udah tahu nih perkara-perkara mubah bisa menjadi berpahala kalau kita masukin nih niat. Ya Allah, saya niat minum air supaya asupan badan saya terpenuhi. Ya, baru bismillah. Alhamdulillah. Ya manusia, namun manusia butuh asupan air ya. Baik, selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Nah, di sini juga bisa kita petik kalau segala pujian itu hakikatnya cuma milik Allah. Jadi kalau ada orang muji kita, sejatinya bukan muji kitanya. Masya Allah, cantik banget kamu kan main. Itu sejatinya bukan muji kita, tapi muji yang bikin. Emang kita ikutan bikin wajah kita? Gak meseng gitu, ya Allah saya pengen hidung saya mancung, alis saya tak semut hitam berbaris, bibir saya udah merah nggak pakai gincu. Bisa mesen gitu? Enggak ada yang bisa mesen. Kalaupun indah dipandang, elok dipandang, itu lukisan siapa? Lukisan Allah. Sama kayak orang lihat lukisan kan, Masya Allah, ini cakep banget lukisan. Bahasanya cakep banget lukisan, padahal aslinya pujian buat pelukis. Makanya jangan keburu megar hidungnya kalau dipuji orang. Hidungnya kembang-kembang bisa puji orang. Rajin banget istriku kalau yang kembang. Rajin doang bang, kirimin dah dananya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga keluarganya dan sahabatnya sekalian. Pertama, awwalu ma yajibu ala kulli muslim. Sebelum kita tahu semua apapun dalam perkara agama kita, pertama yang harus kita ketahui dulu, yang paling pertama wajib bagi seorang muslim adalah i'tiqadu ma'na syahadatain, berkeyakinan kuat, tidak goyah, tidak gamang akan maknanya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan goyang sama sekali. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan dan melihara kita kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Artinya semua perkara dalam kehidupan kita udah ada yang apa? Udah ada yang ngatur, udah ada yang ngurus. Jangan sampai kita ragu dalam hal itu. Rezeki ke apapun itu. Jadi bukan cuma syahadat doang, tapi maknain makna syahadat tersebut. Begitu juga mengakui Nabi Muhammad utusannya. Sebagaimana kalau kita mesen COD kita, kan ada utusannya dari pihak Lazada tuh, Shopee. Dia ngaku, iya, ibu siapa ya contohnya? Juana. Ibu Juana, ini ada kiriman atas nama siapa? Atas nama Pak Ismail. Wah, kan main. Paket buat saya rumahnya ini. Dari mana? Apa Shopee? Wah, sekarang Shopee rumahnya. Nah, udah percaya aja tuh, karena dia ngakunya memang apa namanya kurir. Kurir kan utusan Rasul juga kan kurirnya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dibawa buat kita. Akhirnya kita buka kan tuh apa namanya itu punya paket, kita buka paketnya, pas dibuka alhamdulillah isinya ternyata suami saya ingat sama saya. Main apa? Pisau. Mau masak sulit nggak ada pisaunya kan, ingat lah ya. Alhamdulillah, berarti ingat hal yang penting yang ini pisau. Coba nggak ada pisau di rumah. Ya, penting dulu ibu ingat hal yang penting. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah itu kurirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hambanya Allah, Allah Tuhan kita. Allah pengen ngomong sama kita. Bagaimana caranya? Nggak langsung wahyu, tapi lewat perantaraan Nabi Muhammad. Maka apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kalau kita dengar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu aslinya paketnya Allah buat kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya kecuali semata-mata wahyu yang Allah
Itu. Baik. Wa tasmimu qalbihi alaih, dan merapikan hati dengan makna syahadat tadi. Jadi jangan sampai goyang hati kita. Baik. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya asyhadu an la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi. Artinya a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Aku, saya baca cepat aja nih biar langsung kepikirnya ya. Aku mengetahui dan beriktikad berkeyakinan biqalbi dengan hatiku. Wa ubayyinu li ghairi, dan akan aku jelaskan kepada yang lain. Makna yang dari syahadat itu, aku beriktikad, berkeyakinan, meyakini dengan hati, dan akan aku jelaskan kepada orang lain. Paling minimal siapa? Keluarga kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Hati anak juga harus dikasih asupan seperti itu. Kita ajarin, nak, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Kamu nih yang ngurus, mungkin wasilahnya ibu. Mungkin dulu masih sebelum dari 2 tahun yang nyusuin ibu. Tapi tak ketahuilah semata-mata itu semua dari Allah Ta'ala. Ibu mana bisa berkeinginan punya menghasilkan produksi susu. Kan ada yang kering tak mengeluarkan susu, ya kan? Dari mana prosesnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekadar perantaraan. Ajarin anak begitu supaya akidahnya kuat. Oh miris bu, sekarang miris. Anak kuliahan aja dijijilin apa sama dosennya ada. Anak kuliahan dijijilin apa? Katanya sholat itu adanya cuma 3, nggak ada 5, nggak ada itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang benar ada 3. Orang di Al-Quran nggak disebutin ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu pak dosen. Ada nggak? Ada. Teman saya sendiri curhat begitu, katanya dosanya banyak. Dan makanya hati-hati akidah anak kita, akidah keluarga kita harus kita jaga. Allah ma'buda, apa yang kita yakini? La ma'buda, tiada sesembahan yang patut diibadahin bihaq dengan betul-betul fil wujudi ilallah, dalam alam semesta ini kecuali Allah. Wa annahu ghaniyun amma siwah, dan Allah gak butuh apa yang selain Allah. Jadi Allah berdiri dengan sendiri. Kita butuh Allah, Allah gak butuh. Mubtakirun ilaihi kullu ma'ada, semua yang selain Allah butuh kepada Allah. Muttasifun bikulli kamal, Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan segala macam kesempurnaan. Jadi kalau ada sifat kekurangan tidak pantas itu disematkan kepada Allah. Tuhan makan, Tuhan minum. Makan minum kan kekurangan asli. Karena kita butuh, dan Tuhan nggak mungkin butuh. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal, dan Allah Ta'ala suci, terlepas dari semua kekurangan dan dari apa-apa yang kerentak di dalam hati. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, cara khusyuknya bukan bayang-bayangin Allah kayak butuh hijau gede, enggak. Wah, Allah maha besar ya. Kita bayangin, kita ambil merem, kita bayangin Allah gede banget depan kita. Ma khatara bi balik, Allah laisa bidzalik. Apa yang terkerentak di hatimu, Allah tidak demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah enggak ngambil istri, enggak punya istri, tidak punya kekasih, wala walada, enggak punya anak, tidak beranak, tidak beristri. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada, dan enggak ada yang serupa dengan Allah dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Itu makna la ilaha illallah. Jadi Allah beda total dengan makhluknya. Kalau kita kan biar kata muka kita beda-beda, ada sama-samanya. Hidung sama kita 2, mata kita sama 2, mulut sama kita 1. Coba ada yang matanya 3 sini kan, nggak lucu jadi dia. Bingung kita kalau mau ngobrol, matanya yang mana? Repot. Kita colok yang mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adapun makna saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi, sama. Saya mengetahui, saya berkeyakinan dengan hati saya, dan saya akan jelaskan kepada yang lain bahwasanya Sayyidina Muhammadan ibn Abdillah
Abdullah wa Rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad anak Abdullah itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah ila kafatil khalqi, utusan untuk segenap makhluk. Kalau nabi-nabi terdahulu itu punya apa sih namanya, ada DPC-nya masing-masing, dewan pengurus cabangnya masing-masing. Jadi nabi yang ada di Arab nggak ikut-ikutan urusan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia dulu punya nabi juga barangkali. Jadi punya, nggak tahu ya bagaimana modelnya, nggak diceritakan soalnya. Tapi nabi dulu punya wilayahnya masing-masing. Kalau dia sampai lompat namanya perwil, pelanggaran wilayah, nggak boleh, nggak ada. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, semuanya dihapuskan itu. Tinggal Nabi Muhammad syariatnya untuk semuanya. Jadi kena kita semuanya, mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang India, semuanya syariatnya datang dari Rasul, harus ngikut. Maka tidak ada, kata Rasulullah kan dalam khutbah terakhirnya apa, la fadla li ajamin ala la fadla li arabin ala ajamin wala tidak ada keunggulan bagi orang ajam, orang selain Arab dengan orang Arab, tidak ada keunggulan orang yang kulitnya hitam dengan orang kulit putih, orang kaya dengan orang miskin, semuanya sama rata. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, kita juga berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad shadiq. Apa shadiq? Palapa, shadiq itu. Palapa, shadiq itu. Ya shadiq. Shadiq artinya jujur, bahwasanya Nabi Muhammad itu jujur atas apapun yang beliau kabarkan, informasikan kepada kita. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Wajib buat semua makhluk membenarkannya dan mengikutinya. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu. Haram buat semua makhluk mendustakannya dan berselisihan dengan Nabi Muhammad SAW. Faman kadzabahu fahuwa dhalimun kafir. Siapa yang enggak percaya atas ucapan Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang pendusta dan juga kafir, waliyadzubillah. Fahuwa dhalimun kafir wa man khalafahu fahuwa asin khasir. Tapi dia percaya, misalkan ada orang percaya apa yang diucapkan Nabi Muhammad benar, cuman berselisihan, enggak sesuai dengan ucapannya Nabi Muhammad, ini mah asin. Apa asin? Kebanyakan garam. Asin artinya pendosa, bahasa Arab, pembuat maksiat. Tapi nggak dihukumi kafir. Contoh, orang meninggalkan sholat gara-gara nggak percaya wajibnya sholat, maka hukumnya kafir. Orang meninggalkan sholat karena malas saja, tapi dia percaya sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, dia tahu itu wajib hukumnya, tidak kafir, hanya saja fasik, berdosa. Bedanya apa? Ya bedanya apa, temponya di neraka, waliyadzubillah. Kalau dia wafat dalam keadaan begitu. Kalau kafir mah ya mukhallad, selamanya di neraka. Kalau orang muslim masih ada diambilnya, cabutnya. Salah satunya melalui syafaatnya Rasulullah. Ya Allah. Waffaqana Allah Ta'ala li kamali mutaba'ati. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita ikutin beliau, wa razaqana kamala tamasuk bi sunnati, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempurnaan berpegang teguh kepada sunnahnya, wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syariatih, dan jadikanlah kita orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya, wa tawaffana ala millatih, dan diwafatkan kita dalam millahnya, dalam jalannya, wa asyarana fi zumratihi, dikumpulkan kita di dalam kelompoknya beliau, wa walidina, begitu juga orang tua kita, wa auladana, dan juga anak-anak kita, wa ikhwanana, saudara-saudara kita, wa ahbabana, orang-orang tersayang kita, wa jami'al muslimina, amin. Nah itu mukaddimah itu. Baru kita masuk di lanjutin apa enggak? Ini masalah apa tuh namanya? Pak Iyus aja sama Pak Iyus. Baik. Sampai pagi. Pak Iyus enak sampai pagi saya. Sampai pagi saya pulang dulu. Bisa aja dah. Hari gini aja ngantuk. Baik, lanjutin dikit ya.
Summa yajibu alaih, dan wajib juga buat orang muslim ayat ta'alama syurutas shalah. Wajib buat orang muslim untuk belajar, mempelajari, mengkaji syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Karena nggak ada syaratnya, maka tidak dianggap sholat. Sama kita mau nikah nggak punya mahar, sorry dori strawberry. Kata mertua kita, calon mertua kita kan, enak aja, paling nggak berapa bawain. Berani sih berani, cuma harus modal juga lah. Kan syarat nikah apa? Mahar kan? Kalau nggak ada mahar nggak bisa kena. Begitu juga sholat ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti akan dijelaskan. Wa arkanaha, dan kita juga wajib untuk belajar rukun-rukunnya sholat. Bedanya syarat sama rukun apa? Kalau rukun itu bagian dari sholat. Kalau syarat di luar sholat, tapi kalau nggak ada syarat, sholatnya juga nggak sah. Contohnya kalau ruku, ya. Kalau syarat wudu kan di luar sholat. Kita kan wudu dulu baru sholat. Wudu tidak masuk bagian sholat. Kan nggak ada orang barengan itu kan, sambil wudu sambil sholat. Nah, kalau rukun, kayak semisal ruku, itu bagian daripada sholat. Pernah lihat orang sholat nggak pakai ruku? Ada banget. Nggak ada. Masa habis berdiri langsung sujud? Nggak ada. Apalagi misalkan yang rukun juga duduk antara dua sujud. Ada lihat orang sholat nggak pakai duduk antara dua sujud? Nggak bisa. Gimana caranya? Sujud lagi begitu, jodohin kepala doang, nggak bisa. Maka kalau rukun bagian daripada sholat, kalau syarat di luar sholat, tapi kalau nggak ada syarat juga tidak sah. Nah kalau dalam nikah tadi contohnya rukun adalah mempelai laki-laki, mempelai wanita. Kalau nggak ada mempelai wanita, nikah namanya? Bukan, ngarep, ngenes. Itu nggak ada orang itu. Baik. Selanjutnya, dan kita juga harus mengetahui belajar mubtilatiha, apa saja yang batalin sholat. Kenapa wajib mengetahui apa yang batalin sholat? Kalau kita nggak tahu, ya sholat jamaah, di masjid yang praprot aja. Ya. Kalau nggak, kita tahu udah malu, ada bunyinya, ada baunya lah. Karena kita nggak tahu itu batalin sholat, misalkan kita los aja begitu, nampol hidung orang kan, siapa orang lagi sholat kentut katanya, ini lagi ditegur ya, emang apa sih? Karena dia nggak tahu, akhirnya kan dia emosi. Nah coba kalau dia tahu, memang kudu wajib tahu. Gitu. Nah jadi yang wajib kita ketahui adalah syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan juga apa-apa yang batalin. Nah kita perhatiin satu saja dulu. Dan juga nggak semuanya, itu juga satu ya malam ini, yaitu syarat sholat. Sebagian aja kita baca syarat sholat. Fasyurutuha isna asyar. Syaratnya sholat, prasolat sebelum sholat, syaratnya ada 12. Ya nggak usah diapalin, dipraktekin aja. Ya. Kalau kadang dipraktekin kan, kalau dipraktekin kita apal aslinya. Apa? Al-awwal, yang pertama, taharatus saubi wal badani wal makani minan najasat. Yang pertama, sucinya pakaian kita, badan kita, dan juga tempat sholat kita. Dari apa? Dari najis. Jadi pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Kalau pakaian udah jelas, badan udah jelas, tempat sholat yang mana? Nah kadang suka keliru nih orang. Tempat sholat itu adalah tempat yang emang kita bersentuhan langsung dengan sejadahnya atau lantainya. Jidat, tangan, dengkul, terus jari-jari, kaki, itu kan kita bersentuhan langsung. Lain daripada itu, kalau hanya bersejajaran, tidak bersentuhan langsung, maka itu bukan tempat sholat namanya. Sejadah atau ukuran sejadah kita nih, misalkan ada najis di situ, cuman nggak sempet nggak kena bagian jidat kita, nggak kena bagian tangan kita, nah itu bukan tempat sholat aslinya. Jadi nggak usah khawatir gitu, cuman tahan aja baunya ya.
samping kita misalkan ada apa gitu, kotoran tikus lah misalkan. Atau cecek gitu ya. Warna gitu cecek. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Selama itu tidak bukan tempat kita berpijakan, maka itu tidak bagian dari tempat sholat. Kecuali itu sejadah nyambung sama pakaian kita. Sejadahnya kita ikat sama sarung kita. Nah itu dari jauh kayak bapak saya, sampai kaget saya. Bapak saya kemari. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kalah. Ya. Jadi itu. Jadi kalau lagi sholat tiba-tiba ada kotoran cicak jatuh kayak apa, selama itu tidak ke baju, ke badan atau sejadah tapi bukan bagian kita berpijak, maka belum batal kita punya sholat. Ya, itu sucinya daripada najis. Nah ini yang saya habisin ya. Apa aja yang termasuk najis itu? Nah, kita perhatiin yang najis aja, udah itu baru kita kelar. Wahia yang termasuk najis itu adalah yang pertama al-khamru. Khomer. Apa khomer? Anggur merah. Minuman keras kalau kita bilang. Tapi secara bahasa aslinya anggur merah saja. Perasan anggur difermentasi memabukkan gitu. Oh berarti KM, anak meruyung gitu. Nah, terus kalau yang macam-macam lain Ustaz, apa vodka, topi miring, brandy, whisky, itu kan bukan perasan anggur. Najis apa enggak? Sama najisnya, dikiasin namanya. Jadi sama najisnya. Terus bagaimana hukumnya dengan yang tidak berbentuk cair? Contohnya misalkan mohon maaf saya sebut narkotika, ganja kan termasuk psikotropika itu ya, memabukkan juga atau lain sebagainya. Itu najis apa enggak? Kalau masih dalam keadaan kering, tidak ada basah-basahnya, lalu kita ada misalkan taruh ke sini, misalkan daun ganja kita taruh ke sini, lalu kita sholat, tidak batal sholat kita karena dalam keadaan kering. Basahnya itulah yang najis. Itu. Yang kedua, yang najis familiar dengan kita yaitu wal baul, kencing, air seni najis itu. Kencing siapa juga najis. Tapi kalau kencing ada tiga jenis. Ada kencing kita normal lah, orang dewasa atau hewan dan sebagainya, itu najis mutawasitoh. Basuh aja udah sampai hilang ini punya warna, bau dan rasa. Ada yang lebih ringan, kencing ompolnya anak kita. Anak laki-laki belum nyampe 2 tahun masih nyusu sama emaknya, belum makan lain apapun selain susu. Nah itu namanya najis mukhaffafah. Najis ringan, mukhaffafah. Iya. Kalau anjing mugol gabah. Yang mukhaffafah bagaimana? Cara bersihnya nggak perlu dibasuh, dicipratin aja. Cipratin gitu. Kayak orang ngeruat kan cipratin. Nah itu ya, itu baul najis. Wal ghaid. Lalu yang najis selanjutnya adalah al ghaid. Apa ghaid? Mohon maaf, kotoran manusia. Itu najis juga. Ya. Jangan disimpan, najis. Lalu selanjutnya warraus. Yang najis juga adalah raus. Apa raus? Kotoran binatang. Kotoran binatang najis. Mau kotoran binatang yang dimakan, binatang yang tidak dimakan, sama-sama najis. Itu Ustaz di Arab, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Lagi jahit ya. Silahkan. Ya, gelap dah. Udah kepedean duluan sih. Biasanya dia laki-laki kalah. Nanti satu-satu kita dikasih sadarnya. Baik. Apa tadi itu? Kotoran hewan. Termasuk najis kotoran hewan. Baik yang hewan dimakan ataupun tidak dimakan. Gimana? Ganti itu ganti. Oh iya. Udah mulai.
Ah, gimana itu di Arab Saudi? Apa tuh? Mau kencing lah, pada ngomong kencing ya? Oh. Gimana? Baik, simpan ntar habis ini kita nanya ya. Baik. Gimana Ustadz itu saya pernah lihat ada di vlog di YouTube orang Arab minum kencing onta. Ada nggak? Ya, ada. Katanya ada khasiatnya katanya biar makin strong. Nggak tahu strong apa, pemuli apa bagaimana? Kita kita nggak pernah nyobain. Orang Arab kan biasa aja dia. Itu bagaimana Ustaz? Katanya najis kok diminum. Nah, dia ngikut madhab lah. Ada madhab misalkan madhab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Hanafi yang mengatakan kotoran binatang yang dimakan tidaklah najis. Termasuk sapi kan tuh. Madhab apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sapi kan hewan yang dimakan. Dia menurut madhab Hanafi dan Maliki itu kotorannya tidak najis. Maka kita lihat orang dulu itu tukang sapi perah, penyalah sapi. Kan masih tradisional, nyaringnya pakai apa? Pakai kain tuh jaring-jaring. Yang keangkat api hijau-hijau. Api hijau-hijau. Api hijau-hijau. Itu. Nah itu. Apa kita geling minumnya? Enggak usah, enggak tahu. Karena kita tahu nih ada mazhab lain mengatakan ternyata kotoran hewan yang dimakan tidak najis, akhirnya kita tenang-tenang aja minum susu. Coba nggak ada, mungkin nggak ada dari dulu orang tukang susu murni. Kalau sekarang enak tinggal colok, ada alatnya, rapet banget. Ya. Kalau dulu kan disaring dulu. Baik, kita habisin. Wadam, yang najis selanjutnya darah juga najis. Wal qaihu, selanjutnya yang najis adalah qaihu. Nanah pun najis karena nanah juga adalah darah juga. Nanah bercampur darah. Itu lagu apanya? Itu ya, jika bicara berdusta. Oh iya, munafik. Selanjutnya yang najis juga wal qai'u. Apa qai'u? Muntah. Itu najis. Muntah najis. Apa yang udah kita makan masuk ke lambung keluar lagi, baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti enak dia, misalkan mabok darat dan sebagainya. Kalau sengaja dicolok-colok, coba ada orang iseng colok-colok keluar, maka itu muntahnya najis. Termasuk hukumnya seperti muntah adalah mohon maaf ya. Yang lagi makan berhenti dulu dah. Mohon maaf ya, ini sudah mohon maaf nih. Termasuk iler. Tapi iler yang kayak gimana maksudnya? Itu yang kita tidur lelap sekali, tadinya sudah di lambung itu cairan keluar lagi dari lambung, hukumnya sama seperti muntah najis. Lain iler lain liur ya. Kalau liur kan yang berkutat di sini saja. Nah ini mah nggak najis, yang kita pelan-pelan itu. Tapi yang sudah keluar, ya itu pandai kita kapuk ya. Pulau ya, bikin pulau itu. Nah, itu najis. Apalagi udah ketahuan baunya itu. Aduh, ilaha illallah. Najis itu, najis. Kan ada orang gitu tidur di mobil kan. Kebangun, malu sampingnya ada temen. Najis itu jangan ya, jangan. Ya, kalau asalnya udah masuk ke lambung lalu keluarlah lagi. Tapi kalau masih daerah kelenjar ludah ini, maka itu tidak najis. Baik, selanjutnya wal kalbu wal khinzir, termasuk najis yang bahkan yang paling besar najis mughalathah adalah mohon maaf anjing dan babi. Ini namanya najis mughalathah. Cara bersihnya aja rada ribetan. 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Tapi nggak usah khawatir, ibu-ibu juga nggak usah alergi banget sama anjing, gitu ya. Soalnya yang bentuknya kayak orang. Kan ada juga gonggong mulu gitu. Gonggong gigit gitu.
Kenapa nggak usah khawatir? Ya tinggal basuh aja 7 kali basuhan, salah satunya pakai tangan. Nggak usah alergi banget. Baik. Wafar'u ahadihima atau salah satu di antara keduanya. Kalau anjing mah masih kita sering ketemu ya di Depok dia. Tapi kalau babi kayaknya kita nggak pernah lihat sama sekali kan? Ya, alhamdulillah. Kandangnya rapat ya, konsumsi tertentu ya. Baik. Atau far'u ahadihima atau turunan dari salah satu keduanya. Gimana maksudnya turunan salah satu dari keduanya? Ini selalu kalau kita buka bab fikih ada ini. Kalau mohon maaf lagi ada anjing kesemsem sama babi. Contoh. Terus dia PDKT tuh. Terus dia makin jatuh hati, akhirnya jatuh dalam baligai rumah tangga. Kawin dia tuh anjing sama babi. Beranak. Entah jadi apa, entah gambarannya seperti anjing, entah gambarannya seperti babi, atau jadi bajing, misalkan babi anjing. Contohnya gitu ya. Maka itu juga ikutan najis. Atau lainnya, misalkan mohon maaf, anjing sama kambing, babi sama kucing beranak, maka anaknya juga najis. Ini mah namanya fikih iftiradi. Kalau ada kejadian, udah ada jawabannya, hukumnya. Tuh saking cerdasnya ulama fikih itu. Belum kejadian dipikirin. Ya. Pikirin, cuman pikirinnya yang benar. Saya juga sering saat mikirin yang belum kejadian. Jangan dilanjutin dah. Panjang. Dikit lagi Bu. Yang selanjutnya termasuk najis wal maitah bangkai. Bangkai apa bangkai? Bangkai adalah apapun yang mati tanpa disembelih dengan secara syar'i. Disembelih bukan cara disembelih motong urat yang buat napas, buat makan sama buat darah. Bukan dengan cara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ketabrak, mati sakit, apapun itu jadi bangkai. Semuanya najis kecuali manusia, ikan, sama apa namanya jaran itu belalang. Nah kalau itu mah nggak apa-apa bangkai. Iya, belalang juga nggak najis. Nggak najis ya. Buat dia doangan. Kalau lagi marah ya. Nah itu. Kan kita makan bangkai ikan ibu. Emang kita nggak makan bangkai. Orang matinya digetok. Celele tuh kita mesen celele tuh digetok dulu. Iyalah. Kadang-kadang kalau nyari ikan mah dikuntit begitu mati itu bubuk. Nah, nggak pakai dicari urat mana urat napasnya, mana buat darahnya, nggak pakai dicari. Maka aslinya itu bangkai. Tapi halal. Kuat tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hewan air itu halal. Apa namanya bangkai? Nah, suci airnya. Nah sekarang kan yang viral tuh namanya bekicot magetan. Gimana hukumnya tuh bekicot magetan? Kalau tutut kan sering banyak di Depok nih tutut. Nah, kalau tutut mah jelas dia hidupnya di air doang. Kalau di taruh kita iseng kita taruh di darat nggak bakalan kuat lama dia. Lain sama bekicot kebalikannya. Kalau dimasukin di air lama-lama justru mah biasanya kan nempel itu di mana ya? Pisang dah. Biasanya di mana Bang ambil tuh kalau nempel itu? Paham lah. Bang mancing ya. Setu itu kan pinggir-pinggirannya kan ada tuh. Dia nggak di dalam, kadang-kadang doang nggak bagian airnya, tapi seringnya di dalam. Bagaimana hukumnya? Kalau mazhab Syafi'i hitungannya haram karena dia bangkai ya tuh. Kalau mazhab Syafi'i, tapi kalau orang ada makan bekicot magetan, kan viral tuh lama. Magetan. Sampai ada iel-ielnya bekicot magetan. Coba aja cari dari ibu. Bekicot sama keong. Dulu atu-atu deh. Juga. Yang racun beda lagi itu mah. Yang racun kan pakai make up, pakai ginju, pakai apa tuh yang racun. Ya
Jadi apa dulu di bekicot magetan tadi. Bagaimana itu yang viral orang sedep banget kayaknya makanya nggak hitung-hitungan hukumnya. Kita jangan nyalahin dulu karena masih ada mazhab lain, mazhab Maliki yang mengatakan semuanya halal kecuali anjing dan babi. Jadi buat mazhab Maliki yang lain-lain halal. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kan? Walaupun gitu jadi bangkai Ustaz, tidak disembelih. Nah, dia cara dimisalkan dengan penyembelihannya adalah bagaimana matikannya sewajarnya gitu. Jadi masih ada yang memperbolehkan. Kicot ya. Tapi kita mah nggak usah nyoba-nyoba dah. Ya, tetap aja udah mantap sapi. Tutut aja tutut juga enak. Asal tanahnya dibersihin dulu ya. Ya Babalang tutut ya. Kapan kira-kira masak tutut Babalang? Dan beliin no. Saya mampir tadi. Nyari deh, Mbak. Rasa kayu. Baik, yaitu bangkai najis. Wa sya'ruha wadil fuha wa jilduha wa admuha. Najis juga bulunya, bulu bangkai. Dan juga kulitnya dan juga tulangnya. Jangan kira tidak najis, itu juga najis. Tapi kalau kulitnya ada cara mensucikannya, namanya disamak. Apa disamak? Yang jadi beduk kan kulit tuh. Misalkan saat kalau beduk mah emang disembelih ya hewannya. Apa dompet, tas, gesper kan dari apa itu? Dari kulit apa? Macam-macam. Ada dari kulit buaya. Hah? Hah? Macam-macam. Kulit lumpia. Ada kulit buaya ya, dari kulit buaya. Itu kan udah pasti tidak disembelihnya. Bagaimana? Tetap bisa disucikan dengan cara disamak. Gimana disamak? Dibersihkan sisa-sisa daging dan darah yang nempel di kulit itu. Tidak tersisa kecuali pure kulit doang. Dengan bantuan alat kimia kan. Kalau orang dulu pakai ini ya, kotoran burung dara. Itu dioles-oles, disikat-sikat, bersih, itu ngangkat semuanya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir itu dompet, gesper, apapun yang jaket berbahan kulit, walaupun itu dari buaya, maksudnya yang ngasih laki-laki buaya. Walaupun itu dari buaya, dari ular kan dari apa, kalau udah disamak bersih tinggal kulit doang suci. Yang tidak sah, yang masih tetap haram adalah kalau kulitnya maaf cakap lagi-lagi kulit anjing dan kulit babi. Kalau dia udah ini dah tuh fix. Nah, illa maitatal adami, kecuali bangkainya manusia atau jenazahnya manusia. Kalau jenazahnya manusia itu suci. Karena Allah Ta'ala yang bilang sendiri, lakon karomna bani Adam, udah kami muliakan anak cucu keturunan Nabi Adam. Kalau mulia kan nggak mungkin najis. Wasamak wal jarot, kecuali juga ikan dan juga belalang. Wal muzakkah al mubah akluha, dan tidak najis yang kulit-kulit, tulang-tulang dan rambut-rambut yang disembelih yang mubah untuk dimakan. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Itu semua yang najis tadi disebutkan, lain daripada itu tidak najis. Begitu. Ada pertanyaan barangkali? Tuliskan. Banyak. Gua tahu dari awalnya nanya banyak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Siap. Tes. Udah ngomong. Oh iya, bos tanya itu bos bertanya. Bos bertanya telat nggak? Dengan pendapat yang berbeda, fitting dan rajungan. Sementara kalau rajungan itu sudah dipastikan yaitu dalam satu alam, dan kepiting dan ini menjadi sempat viral. Bahkan ada mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kepiting dan akhirnya dibolehkan. Saya pernah dengar itu. Tapi di sisi lain kepiting itu kan dia di dua alam, kadang di air, kadang di darat. Dengan himbauan tersebut, akhirnya banyak juga kaum kita yang akhirnya sekarang mengkonsumsi itu. Bahkan saya pernah dengar ada ceramah yang memang jelas-jelas itu dari sudah agama yang menyatakan
dalilnya kepiting itu boleh. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, memang kalau dalam urusan halal dan haram ini mazhab Syafi'i begitu ketat, bahkan bisa dikatakan paling ketat. Mazhab Syafi'i paling ketatnya, makanya kita paling banyak yang dilarang nih dari mazhab Syafi'i. Ya. Cuman yang udah jelas-jelas mah yang mujma' alaih yang sudah sepakat akan keharamannya itu adalah babi. Mohon maaf, di mazhab Maliki sendiri, mazhab Maliki anjing aja itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Yang najis cuma babi. Karena babi mah memang termaktub jelas di dalam Al-Qur'an. Katanya kata Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan buat kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi nggak ada yang berbeda pendapat soal daging babi, karena dinas langsung dalam Al-Quran yang derajatnya itu pasti valid 100%, nggak bisa ditolak. Sedangkan untuk hewan-hewan yang lain tingkat kekuatan keyakinannya tidak sampai 100%. Maka dari itu wajar sekali kalau ulama berbeda pendapat, karena masih namanya doni. Doni itu apa? Ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Walaupun kadang salah satu kemungkinan lebih kuat, gitu. Jadi misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, ini Pak Ridwan kayaknya seger nih. Saya mikirnya lagi banyak duit teman ini. Itu kan doni tuh, apa prasangka saya. Cuman prasangka yang kuat karena datangnya sumringah, nanyanya paling awal. Jadi nggak ada kusut-kusutnya begitu. Ya, banyak duit. Senang dah senang. Contohnya gitu ya. Tapi ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan lain. Boleh jadi sebenarnya lagi kusut, cuman pandai apa? Kamuflase. Supaya yang lain tidak ikut kusut. Bisa jadi, bisa jadi. Nah itu maksudnya. Maka kita mungkin ada yang saya berpikirnya lagi banyak duit, yang lain mungkin mikirnya yang lain, bisa jadi. Apalagi banyak apa. Nah itu juga sama, kita kiasin. Saya suruh nyalain Ustaz. Dicatat. Baik. Apa itu? Berarti terus bagaimana soal dalil bolehnya kepiting? Sebenarnya dalil seharusnya yang ditanya itu dalil haramnya kepiting. Dalil haramnya kepiting masih sangat umum. Yaitu yang di dua alam dan derajatnya juga tidak pasti. Jadi wajar kalau berbeda pendapat. Dan di sini kita dapat bagaimana hadis Rasulullah, walaupun hadisnya dhaif lagi-lagi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam umatku masalah cabang begini, masalah fikih adalah rahmat. Jadi kita dapat rahmatnya di situ justru. Yang makan kepiting, ya berarti nggak ikut mazhab Syafi'i. Kita nggak makan kepiting, ya udah kita lebih berhati-hati sekadar itu. Tapi kalau udah nabrak yang sepakat makan babi, oh itu jangan. Kalau itu mah sudah sepakat, udah jelas-jelas. Apalagi pakai bismillah ya. Pakai bismillah. Allahumma barik lana. Kita rojakna. Wa tidak ada mana. Ayo kita tes kriuk. Begitu barangkali Pak. Nah justru makanya kalau ditanya yang membolehkan kepiting, nggak nemu tuh. Justru yang ada yang mengharamkan kepiting tapi tidak secara jelas, yaitu umum dalilnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan barangkali Ibu? Ada. Oh ya siap. Baik. Kalau ada lagi nanti barangkali setelah ini ya. Ada lagi Ada ada. pecah. Oh bagus. Bangke tuh. Iya. Kalau pecah mau disiram. Pecahnya di sini. Iya, kan dari Ada air. pertanyaan tak ada pertanyaan. Oh ya halal lah kalau begitu. Baik. Yang goreng orang lanang ini mah. Itu orang kadang. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Makin jelas buat kita mana yang halal, mana yang haram, dan kita makin berhati-hati dalam melakukan sesuatu, makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu. Dan makin rapih sholat kita, terhindar daripada segala macam najis. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Al-hadihin yang pada Quran surah Al-Hadrat Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wal karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum doa saya memintakan kepada Ustaz Jayadi untuk berdoa. Warning lagi sekali lagi. Ingat-ingat tadi udah kita sampaikan, kalau kurang nanti bisa lihat lagi di YouTube yang disebutkan yang najis-najis yang mana aja. Lain daripada itu tidak najis. Lain daripada itu tidak najis. Wallahu a'lam. Mohon Ustaz Jayadi untuk memimpin doanya. Fadhihi falyatafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.